Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi kali ini aku mau ngenalin salah satu tools ke teman-teman untuk monitoring log pada Docker. Jadi ini adanya, jadi namanya Dozel ya. Dozel itu dia simple container monitoring dan logging. Jadi Dozel ini bisa monitoring server-server kita yang dijadikan agen atau jadi node gitu kan dalam memasang aplikasi kita, dan kita juga bisa menggunakan Dozel ini untuk log monitoring. Di Dozel ini dia support beberapa platform yang utama yaitu Docker ya. Kemudian Docker Swarm, Kubernetes, dan Podman. Docker sama Podman ini sebenarnya sama aja secara fungsi dan teknologi ya. Dia intinya buat container management lah gitu ya. Sedangkan Docker Swarm ini menurutku udah jarang yang pakai karena kebanyakan orang-orang zaman sekarang mungkin langsung aja ke Kubernetes daripada menggunakan Docker Swarm karena lebih customable gitu dan lebih fleksibel. Jadi ini untuk halaman dari uh, landing page si Dozel ya. Oke, kemudian gimana cara pakainya? Nah, kita langsung aja masuk ke Get Started ini. Di sini teman-teman mempunyai banyak opsi ya untuk memasangnya. Tapi kali ini kita akan coba memasang di standalone Docker aja. Jadi satu server aja. Tapi kita nanti akan coba untuk bikin agen tapi dalam satu server yang sama untuk melihat kayak mana cara kerja si agen itu. Nah, ini untuk config yang standalone, aku sarankan menggunakan Docker Compose. Kemudian ini Docker Swarm. Config yang kayak gini sebenarnya sama-sama aja ya. Dia cuman nambahin ini deploy sama environment gitu kan. Jadi deploy-nya mode global, jadi mungkin akan terpasang di Docker Swarm secara clustering. Dan ini ada untuk Kubernetes config-nya. Kubernetes ini sebenarnya bagus dan customable banget, tapi config-nya terlalu panjang, sangat panjang bahkan. Oke, langsung saja. Di sini aku udah nyiapin satu server. Aku mau buat folder dulu. Make dir docker. Oke, aku udah buat folder Dozel dan aku mau copy sih ini. Copy dengan nama Docker Compose YAML. Copy ke dalam sini. Nah, ini kita jalanin dengan command Docker Compose up. Oke, kita jalanin. Oke, udah jalan ya. Nah, ini kita coba cek IP pakai IP public karena tadi kan di ini ya, di expose. Kita cek pakai IP public dengan port berapa tadi? 8080 kalau nggak salah. 8080. Yes, kayak gini. Oh ya, untuk Docker monitoring Dozel ini betternya menggunakan IP private aja ya. Jadi misal teman-teman di servernya udah ada terinstall VPN, better menggunakan VPN itu untuk mengakses si Dozel ini, karena kalau ke IP public itu atau ke domain menurutku bakal riskan kena ini ya, dari DOS atau kena serangan, dan itu akan memperlambat si aplikasi ini. Dan memang nggak perlu juga sebenarnya di public karena yang pakai kan internal gitu. Nah, ini tampilannya kayak gini. Jadi dia dashboardnya ada resource ya, monitoring resource.
Jadi ini CPU, ini RAM-nya, dia CPU-nya 2 core, RAM-nya 2 GB, dan ini jumlah kontainernya. Ini adalah versi dari kontainer, versi dari Docker. Dan di sini kan baru satu ya, baru satu untuk nozzle-nya atau monitoring kontainernya. Aku mau coba buat satu kontainer. Aduh, ini disconnect kayaknya. Disconnect, aku coba reconnect. Bentar. IP-nya ini aku nggak hafal lah. SSH root, nggak usah pakai ini. Jadi ini server ini aja sih, eksperimen aja. Oke. Jadi aku mau coba buat ini namanya apa namanya, kontainer lagi dengan port 80 ya, Nginx. Nah, jadi aku mau jalanin ini Nginx biar nambah. Ini cuma contoh aja sih sebenarnya. Dan nanti aku akan coba untuk akses dari public ya. Dia responnya gimana untuk si apa namanya, log. Oke, aku coba refresh. Nah, ini udah nambah kan. Jadi karena nggak dikasih nama dia kayak gini. Nah, ini udah kebuat. Kemudian aku coba akses dari luar. Nah, ini kayak gini ya. Aku coba reload. Tuh, dia real time untuk loggingnya. Kayak gitu. Kemudian aku coba untuk nambahin agen. Agen ini fungsinya ya kita misalnya punya banyak server gitu, punya banyak node dan pengen digabungin dalam satu dashboard. Jadi di sini ada agen. Di sini mana ya? Di sini di bagian agen mode ini. Agen mode. Nah, ini aku mau buat si oh ya, ini baru reload. Nah, ini si agennya, kemudian aku copy. Copy agennya. Lalu aku buat folder dozel agen. Itu dozel agen. Kemudian aku mau buat docker compose lagi. Udah berapa menit? 8 menit. Oke, ini portnya 7070 ya. Docker compose admin D. Oke, ini udah kebuat agennya. Kemudian aku perlu nambahin si agen ke dozel. Nah, di sini untuk nambahin agen aku perlu nambahin environment kayak gini. Nih. Aku taruh bawah aja environmentnya. Nah, kayak gini. Nah, agen ini adalah port, ini adalah IP dan ini port. Aku coba nambahin menggunakan IP public. Kayak gini. Oke, nah kayak gini ya. Teman-teman juga bisa mengubah ini menjadi environment. Misalnya kita buat file.env, kemudian si agennya ini kita masukin di file.env. Kemudian kita coba restart, admin dia aja biar dia restart karena udah ada update tadi di Docker Compose ya. Nah, kemudian refresh. Oke. Kita coba cek lognya. Duplicate host name with
same ID. Oke. Tadi karena sama jadi dia nggak kebaca ya. Jadi aku perlu nambahin apa namanya? Agen name. Agen name biar nah nih, Dozel hostname biar kebaca. Itu kalau misal apa namanya? Hostname-nya beda udah nggak ngaruh sih sebenarnya. Cuma buat identitas saja. Misalnya ini aku buat Note 2 gitu kan. Kayak gitu harusnya di sini dia nambah. Oke, nggak berubah ya. Oke, ulang aja. Yang ini di restart ke compose start. Oke, kita refresh. Ini masih duplikat apa ya? Node 2 duplicate hostname same ID phone. Oh, ternyata nggak bisa buat agen. Aku pikir itu bisa ya kalau dalam satu server. Jadi kalau aku mau buat agen mungkin aku harus buat satu lagi server untuk agen gitu ya. Intinya gitu aja sih sebenarnya untuk si Docker Dozel ini ya, si Dozel ini. Kemudian ini kan belum ini ya, belum ada autentikasinya. Kalau misalnya mau di-publikin, betternya ya pakai autentikasi. Kemudian kita akan coba untuk ngebuat autentikasinya. Ini aku masuk ke dalam ini ya, Dozel ya. Kita masuk dari ini loh ke Dozel webnya. Kemudian buat autentikasi. Ini. Kita pakai yang ini aja. Kemudian clear data. Toast users YAML nano users. Nah ini kan bawaannya udah ada admin. Kemudian seeder dockernya aku perlu nambahin volume kayak gini nih. Di sini ada contohnya. Nah ini kita pakai yang ini nih. Titik data gitu. Kemudian nambahin satu lagi environment Dozel out provider. Simple. Kemudian tinggal docker compose admin deh. Apa nih yang salah nih? Oh, iya ini sama dengan. Oke, udah. Kemudian aku coba refresh. Nah ini kan minta login, kemudian kita masukin emailnya kemudian passwordnya secret. Username or password are not valid. Kemudian kita kenapa nggak valid? Kemudian kita coba cek si dozelnya, lognya ya. Docker logs min f tile 100 saja. Oke, valid. Dia nggak ada ini ya ternyata. Aku rasa ini di permission. Coba aku buat contoh aja ya. Docker compose down. Oke, coba lagi.
me at email.secret. Dia masih nggak valid ya. Aku kemarin dapat masalah ini juga dan ternyata masih belum solve. Valid to create access token. Connected to Docker. Oke, nggak ada masalah sih di sini. Tapi kenapa valid? Admin, here is username. Oh, sorry. Username-nya admin. Nah, bener. Oke, ini aku nggak kalau ada ini. Oke, jadi udah login ini ya. Oke, kayak gitu aja. Jadi untuk pengenalan si Dozel kayak gitu aja teman-teman. Mungkin bisa dicoba atau bagi ada yang butuh, kurang lebih kayak gitu. Untuk selanjutnya ya, kalau mau lebih explore lagi di sini bisa baca di dokumentasi resminya. Dan ini gratis. Kalau ada yang mau support ini bisa nih, support untuk pengembangannya. Kalau misalnya ini berguna untuk teman-teman dan oke itu aja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Thank you.